Ini kita masuk kepada yang seringkali ditanyakan. Kalau dulu di akreditasi sebelumnya, Bapak Ibu, ada istilah matriks penilaian, kan? Kita dalam Memba nggak punya matriks penilaian. Tapi kita tetap punya syarat perlu peringkat baik sekali misalkan. Nanti juga ada syarat perlu peringkat unggul. Syarat perlu peringkat baik kalau nggak ada. Lah tadi sudah. Sudah tadi kan yang 3 tadi sudah. Kalau baik sekali nggak terpenuhi, pasti dia jatuh ke baik Bapak Ibu. Kita lihat sebentar sekarang. Tabel 3, 7, dan 8 DL9. Nanti Bapak Ibu boleh bertanya apa saja. Bu Dian juga sudah fasih sekali itu dari A sampai Z. Ya. Jadi Bapak Ibu, di sini syarat perlu peringkat baik sekali. Ini perlu pelan-pelan ya Prof Dian ya. Kita sampaikan. Jadi pencapaian Bapak Ibu yang Bapak Ibu jelaskan di DED dan DKPS dan nanti di AL itu diverifikasi itu yang ditetapkan oleh perguruan tinggi melampaui SNDikti. Jadi Bapak Ibu ada 15 dimensi yang terkait dengan standar nasional. Ya, standar nasional itu Permendikbud 3 2020 Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, itu juga perguruan tinggi sendiri tentu juga menetapkan target Bapak Ibu, target capaiannya. Ya. Ya, itu juga diperiksa nanti. Jadi melampaui target yang ditetapkan pada Renstra. Itu ada 12 dimensi. Ada tadi kan 27 dimensi Bapak Ibu, 15 dimensi itu terkait dengan SNDikti, 12 dimensi terkait dengan standar perguruan tinggi itu sendiri. Nah, ketiga, syarat untuk baik sekali ya, 11 sampai 18 dimensi terpilih. Jadi ada istilahnya Bapak Ibu, dari 27 dimensi itu ada yang terpilih sebagai syarat peringkat. Nah, untuk baik sekali, 11 sampai 18 dimensi terpilih itu haruslah memiliki daya saing minimum nasional. Tentu internasional boleh, ya. Serta 9 sampai 16 dimensi lainnya serendah-rendahnya berdaya saing lokal. Nah, apa saja itu dimensi terpilih? Bapak Ibu lihat di tabel 5 DL9. Kemudian yang keempat, 6 dimensi pada klaster output dan outcome itu memiliki daya saing nasional atau internasional. Apa saja itu? Lihat di tabel 1 halaman 29 yang terkait dengan output dan outcome. Jadi Bapak Ibu sebenarnya bisa menilai sendiri juga ya, apakah sudah terpenuhi syarat baik sekali seperti ini. Lanjut. Ya, kemudian ada syarat lain lagi Bapak Ibu di samping syarat yang tadi, yaitu syarat peringkat berdasarkan kualifikasi dosen. Bapak Ibu, untuk baik sekali ya. Misalnya ini misal saja, saya tidak bacakan semuanya Bapak Ibu. Misalkan ya, dosen tetap berkualifikasi minimal magister. Ini untuk S1 Bapak Ibu, saya lupa sampaikan tadi. Ini untuk sarjana ya. Dosen tetap berkualifikasi minimal magister dengan 0 sampai 50% dosen berkualifikasi doktor dengan bidang keahlian selaras dengan kompetensi inti program studi. Artinya apa Bapak Ibu? Ini rendah sekali, tidak sulit ini. Untuk program studi tingkat sarjana, 1 orang saja dosennya yang doktor sudah memenuhi syarat Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia besar dari 0%. Ya. Nah, itu untuk kualifikasi jenjang akademik. Untuk kualifikasi jenjang akademiknya untuk sarjana, untuk program studi sarjana, minimal 40 dosen yang ditugaskan oleh UPPS. Jadi, dosen yang ditugaskan oleh fakultas di prodi itu, 40%-nya itu minimal merupakan dosen tetap, Bapak Ibu. Ya, jadi dosen tetap jumlahnya minimal harus 40%. Dan itu sudah memiliki jenjang lektor, lektor kepala atau guru besar. Bapak Ibu ya. Kemudian juga ada berdasarkan kualitas luaran dan capaian Tridharma. Ini juga penting Bapak Ibu ya.
perhatikan di sini ya, jumlah publikasi jurnal internasional dari dosen ya. Kalau untuk baik sekali Bapak Ibu, jumlah publikasi dosen tetap ya Bapak Ibu ya, yang 40% tadi di seminar internasional tidak terindeks boleh. Kalau baik sekali tidak terindeks boleh. Tapi kalau unggul ini harus berreputasi tinggi. Seminar nasional terindeks dan jurnal nasional terakreditasi dalam 3 tahun terakhir Bapak Ibu. Jadi berapa jumlah publikasi dalam 3 tahun terakhir? Syaratnya apa? Syaratnya kalau dosen tetap di prodi Bapak Ibu itu kecil dari 20 orang, itu dalam 3 tahun terakhir 10 publikasi. Gak sulit-sulit amat kan Bapak Ibu ya? Gak sulit amat. Kalau dosennya lebih 20 orang, lebih besar atau lebih banyak dari 10 publikasi. Nah, di samping dosen, juga ada untuk mahasiswa Bapak Ibu. Ya, mahasiswa itu 1% sarjana harus melakukan seminar nasional terindeks. Jadi ini ikut apa sebagai presenter Bapak Ibu ya, sebagai presenter dia ya, melakukan seminar, menyajikan seminar. Itu cukup 1% dari jumlah mahasiswa Bapak Ibu. Nah, kemudian juga ini ODAN ya, maaf tadi saya lupa. Ini melakukan seminar. Kemudian juga jumlah sitasi Bapak Ibu. Di samping publikasi, jumlah sitasi juga. Jumlah sitasi rata-rata dosen tetap per tahun besar dari 8 dari publikasi internasional dan nasional berputasi dalam 3 tahun terakhir. Kan tidak sulit Bapak Ibu ya. Jadi rata-rata dosen per tahun. Kalau misalkan Bapak Ibu dosen tetapnya ada 18 orang, jumlah sitasi selama 3 tahun itu ada 360, berarti 360 dibagi 18 dibagi 3 Bapak Ibu. Ya, dan itu harus jumlahnya besar dari 8 untuk baik sekali.